Detik-detik oleh Romeni, Diolmark dan juga tim Kepens gelar sumpah WNI bareng di Inggris. Elkan Bagot kembali tampil gemilang jelang laga timnas di lanjutan putaran ketiga. Orang dalam PSSI bocorkan Emil Audero dan Miliano Jonathan proses WNI. Erick Thohir dikritik fans Garuda, diminta segera pecat Indra Syafri. Yu Jae-hoon bersedia jadi pelatih kiper timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. AFC resmi merubah jadwal pertandingan timnas Indonesia versus Australia dan juga Bahrain. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ketum PSSI Erick Thohir mendapatkan teguran langsung dari fans Garuda agar melakukan evaluasi terhadap timnas Indonesia U20. Teguran ini didapatkan Erick Thohir usai membagikan momen penting bersama dengan pelatih timnas Indonesia yang baru, yakni Patrick Kluivert dan kolega. Pertemuan penting antara Erick Thohir dan juga pelatih Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat serta Gerard van den Berg digelar di Belanda. Menariknya, dalam unggahan yang dibagikan itu, Erick Thohir justru ditegur untuk melakukan evaluasi ke timnas Indonesia U20 khususnya pelatih Indra Syafri. Sebelumnya, timnas Indonesia U20 sudah menelan 2 kekalahan dari ajang Challenge Series 2025. Kekalahan pertama didapatkan saat takluk 1-0 dari Yordania yang bermain dengan 10 pemain. Dan yang terbaru, timnas Indonesia U20 kembali menelan kekalahan dari Suriah dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Hal ini memicu reaksi keras dari fans di media sosial. Banyak yang mempertanyakan taktik Indra Syafri yang monoton dan juga kurang efektif. Indra Syafri coba diganti, biar ngelatih klub Liga 1 saja, untuk lihat kekurangannya, kata fans Garuda. Timnas U20 kalah 2-0 atas Suriah. Sebelumnya kalah 1-0 lawan Yordania. Jadi makin gak percaya sama prosesnya, kata netizen lainnya. Bahkan sampai ada yang menyinggung terkait masalah komunikasi dan ruang ganti yang sebelumnya menjadi alasan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dipecat. Kayaknya ada kendala bahasa antara pemain U20 dan Indra Syafri di ruang ganti. Jadi taktik sulit dicerna oleh pemain, tegas netizen Indonesia. Mantan pelatih kiper timnas Indonesia yakni Yu Jae-hoon bicara soal kelanjutan karirnya usai tak lagi menangani skuad Garuda. Dia mengatakan buka peluang lanjutkan karir di Indonesia. Tetapi hal itu masih dipertimbangkan Yu Jae-hoon saat ini, sebab semuanya perlu dipertimbangkan secara matang. Sebagaimana diketahui, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dipecat oleh PSSI. Dengan begitu, tugas tim kepelatihannya juga selesai. Jajaran tim kepelatihan Shin Tae-yong pun telah pulang ke Korea Selatan pada Minggu 26 Januari 2025. Tetapi Yu Jae-hoon tidak ikut rombongan tersebut. Yu Jae-hoon sengaja tidak ke Korea Selatan bersama jajaran tim kepelatihan Shin Tae-yong. Pasalnya keluarganya kini masih berada di Indonesia. Keluarga saya tinggal di Bali. Jadi saya pulang dulu ke Bali, saya ketemu sama keluarga, kata Yu Jae-hoon. Yu Jae-hoon pun bicara soal kelanjutan karirnya di masa depan. Dia mengatakan belum memikirkan perjalanan baru karirnya untuk saat ini. Namun Yu Jae-hoon membuka peluang bisa melanjutkan karir di Indonesia. Mungkin saya juga dalam waktu dekat saya akan ambil keputusan. Mungkin saya juga dalam waktu dekat akan ambil keputusan. Apakah saya tetap berkarir di Indonesia atau ke negara mana? Ucap Yu Jae-hoon. Bahkan ia mengaku siap jika kembali dibutuhkan sebagai pelatih kiper timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Ia merasa nyaman dan bangga menjadi bagian dari skuad Garuda. Baik timnas Indonesia yakni Elkan Bagot tampil luar biasa ketika membantu Blackpool FC mengalahkan Lyon City. Laga tersebut berlangsung pada Rabu 29 Januari 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Blackpool FC berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Lyon City. 2 gol itu dicetak oleh Ashley Fletcher dan juga Oliver Casey. Nah, Elkan Bagot berhasil mencetak asis saat gol keduanya dicetak oleh Oliver Casey. Selain itu, statistik bek keturunan Indonesia-Inggris itu juga luar biasa. Pemain 22 tahun tersebut mencatatkan 13 clearance, 11 clearance sundulan, dan juga 1 intercept. Elkan Bagot juga berhasil mengamankan ground duel sebanyak 2 kali dalam 4 kesempatan. Lalu ia dominan di bola atas karena memenangi 5 duel udara dari 7 kali. Performa big tersebut tentu menambahkan kepercayaan diri Elkan Bagot yang sempat mengalami cedera lama.
Sebelum itu, ia juga tampil starter ketika Blackpool FC mengalahkan Exeter City 3-1. Penampilan Elkan Bagot ini bisa membuka peluang dirinya mendapatkan panggilan lagi ke timnas Indonesia yang memasuki era baru. Sebelumnya Elkan bak kena daftar hitam Sintayong karena tidak pernah dipanggil lagi usai mangkir ketika playoff Olimpiade 2024. Kini skuad Garuda ada di tangan pelatih baru, yakni Patrick Kluivert. Ia pun mengatakan butuh pemain yang memiliki banyak menit bermain di klubnya. Nah, Elkan Bagot perlahan jadi andalan bersama Blackpool FC setelah lama absen cedera. Situasi itu bisa membuat bek kelahiran Bangkok akan dipanggil lagi ke timnas Indonesia tersebut. Mantan pesepak bola tanah air yang pernah berkarir di Belanda, yakni Yusa Nugraha, membocorkan sesuatu yang membuat bahagia pecinta timnas Indonesia. Ia mengatakan PSSI sedang mengurus proses 4 pemain keturunan untuk naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Dua nama yang sudah pasti adalah Ole Romini dan juga Jairo Ridwal. Ole Romini dijadwalkan mengambil sumpah WNI di Inggris pada awal Februari 2025. Sementara Jairo Ridwal dokumen naturalisasinya sedang dikumpulkan. Berhubung Jairo Ridwal sedang menjalani skorsing efek kartu merah bersama dengan sang klub akhir pekan lalu. Gelandang 28 tahun tersebut berpotensi tiba di Indonesia pada pekan ini atau pekan depan untuk menjalani tes kesehatan dan juga wawancara bersama dengan Badan Intelijen Negara. Ada lagi pemain lain di luar Ole Romini dan juga Jairo Ridwal yang akan tiba pada Maret 2025. Ini info A1 yang cerita ke saya, tepatnya di PSSI-nya. Kabarnya selain Ole dan juga Jairo, ada 2 pemain lagi yang akan potensi diurus di akhir Februari dan juga ataupun Maret 2025, kata Yusa Nugraha. Pemain ini berposisi sebagai striker dan juga satunya lagi berposisi kiper. Jadi ini juga saya spill sedikit. Lanjut Yusa Nugraha. Memprediksi 2 nama selain Ole Romini dan juga Jairo Ridwal mengarah kepada Emil Audero dan juga Miliano Jonathan. Dalam beberapa bulan terakhir, rumor Emil Audero membela timnas Indonesia beredar kencang. Rumor pertama muncul ketika Emil Audero salaman dengan Ketum PSSI Erick Thohir pada medio April 2024. Baru-baru ini di akun Instagram Komo1907, Emil Audero juga mengucapkan kata sampai jumpa. Hal ini semakin menegaskan ex-kiper Juventus tersebut membela timnas Indonesia. Lantas bagaimana dengan Miliano Jonathan? Ia beberapa kali ditanya peluang membela timnas Indonesia. Pemain yang baru saja pindah dari Vitesse Arnhem ke FC Utrecht tersebut mengaku baru akan memutuskan memilih Indonesia ataupun tidak pada musim panas 2025. Namun Miliano Jonathan bisa saja mengambil keputusan lebih cepat mengingat banyaknya pemain top yang juga mau bergabung dengan timnas Indonesia. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC resmi mengumumkan perubahan jadwal pertandingan antara timnas Indonesia melawan Bahrain dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel yang semula dijadwalkan lebih awal, kini akan berlangsung pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Bahrain sebelumnya mengajukan permintaan agar laga digelar di tempat netral dengan alasan keamanan. Mereka mengklaim mendapatkan teror di media sosial dari netizen Indonesia setelah pertemuan sebelumnya. Namun AFC tetap menetapkan Jakarta sebagai lokasi pertandingan, yang memastikan timnas Indonesia tetap tampil di kandang sendiri dengan dukungan penuh supporter. Perubahan jadwal kick-off menjadi lebih malam dilakukan untuk menyesuaikan dengan bulan Ramadan, di mana pertandingan sepak bola Indonesia kerap digelar setelah waktu berbuka puasa. Sebelum menghadapi Bahrain, timnas Indonesia akan lebih dulu bertandang ke markas Australia di Allianz Stadium. Laga itu bakal digelar pada 20 Maret 2025. Saat ini skuad Garuda menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan 6 poin. Hasil dari 1 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Tim asuhan Patrick Kluivert menargetkan finish posisi ketiga ataupun keempat, agar bisa melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga melawan Bahrain di Asuge BK pun menjadi salah satu kunci bagi timnas Indonesia untuk mencegah lolos ke fase berikutnya. Dengan jadwal yang sudah ditetapkan, kini timnas Indonesia siap menghadapi tantangan berat demi mengamankan tiket ke babak selanjutnya. Semoga saja timnas Indonesia bisa meraih kemenangan di 2 laga tersebut, yakni saat menghadapi Australia dan juga saat menghadapi Bahrain. 6 poin menjadi harga mati bagi pasukan skuad Garuda untuk mencegah asa lolos ke Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada.